Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus LKSA Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kegiatan rutin bagi dosen yang merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat yang kami selenggarakan ini merupakan sumbangsih kami para dosen Universitas BSI, khususnya kampus Kabupaten Karawang, untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik LKSA Nurul Iman. Besar harapan kami, para peserta didik dapat mengimplementasikan apa yang telah diberikan sehingga dapat bermanfaat dalam proses kegiatan belajar sehari-hari para peserta didik. Semoga pelatihan yang kami selenggarakan ini dapat bermanfaat bagi LKSA Nurul Iman dan juga kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Pak Hari Sugiarto. Kepada Pak Hari dipersilahkan. Baik, Bu Jijas, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kita mulai saja. Selamat pagi adik-adik peserta workshop implementasi Microsoft Office di LKSA Nurul Iman. Saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi pada hari ini yang nanti akan dibantu oleh Ibu Siti, kemudian Ibu Vivi dan Ibu Titik. Kita mulai saja untuk materi yang pertama. Ya, ini adalah pengenalan Microsoft Office, di mana Microsoft Office ini dimulai di bulan Oktober 1990. Ini terdiri dari 3 aplikasi yang dirancang untuk Microsoft Windows versi 3, di mana 3 aplikasi tersebut adalah Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kemudian Microsoft Office ini adalah perangkat lunak atau bisa juga disebut sebagai paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di sistem operasi Microsoft dan Mac OS X. Kemudian hingga saat ini ada penambahan paket aplikasi, antara lain adalah Microsoft Visio, Access, Outlook, Publisher, Infopad, Microsoft Teams, dan sebagainya. Kemudian ini ada perkembangan Microsoft Office, dimulai dari Microsoft Office versi 1 di tahun 1990, kemudian berlanjut ke Microsoft Office di tahun 92, hingga yang terbaru ada Microsoft Office 365 yang dirilis di bulan Juli 2011. Ya, tampilan di pertama kali ini adalah seperti ini, dan yang terbaru adalah sebelah kanannya. Kemudian kita berlanjut ke pengenalan Microsoft Office Word. Ya, tampilannya cukup berbeda. Ini yang di tahun pertama dan ini yang di tahun terakhir. Ini Microsoft Word digunakan untuk mengolah data berupa teks
atau huruf atau mungkin dapat keduanya, dan juga dapat disisipkan gambar dan animasi. Tampilan Office Word ini berupa kertas HVS seperti kertas yang putih kosong sehingga dapat memudahkan penggunanya dalam menyusun data atau laporan atau yang lainnya. Ini biasa digunakan untuk pembuatan jurnal, tugas sekolah, artikel, esai, bahkan skripsi dan paper formal lainnya. Kemudian kita berlanjut ke Microsoft Office Excel. Ini Microsoft Office Excel, salah satu paket yang sangat spesifik untuk mengolah data berupa teks maupun angka. Kemudian tampilan yang dimiliki Excel berupa lembaran sudah diberikan tabel-tabel atau garis bantu sehingga dapat mengelompokkan data dengan mudah. Ya. Kemudian lanjut ke Microsoft PowerPoint, tampilan di awal seperti ini. Ini rilis pertama kali tahun 87. Dahulu namanya PowerPoint versi 1. Kemudian hingga saat ini sampai versi 2016. Ini satu-satunya perangkat lunak yang untuk saat ini paling cocok digunakan untuk kegiatan presentasi, menjelaskan proposal, yang dapat digambarkan lewat media apapun, animasi, video, audio, bahkan gambar. Juga dapat digunakan untuk membuat desain grafis. Nah, kemudian kita berlanjut ke materi praktik Word ya, adik-adik. Nanti itu dapat dibantu oleh asisten tutor dari mulai Bu Siti, Bu Vivi, dan Bu Titik, termasuk saya juga. Oke, kita mulai saja materi praktik Word-nya. Nah, kita mulai untuk materi Mailmerge. Ya, Mailmerge itu biasanya istilahnya adalah surat massal. Jadi isi suratnya sama, tapi penerimanya berbeda. Gitu ya. Nah, ini ada dua jenis file yang dibutuhkan. Satu file ini berupa sumber data yang isinya nama-nama yang akan dikirim surat tersebut. Ya, yang dibuat di Microsoft Excel. Kemudian file kedua ini adalah isi surat yang dibuat di Microsoft Word. Ya, jadi sekali lagi file pertama ini sumber data yang isinya nama, alamat beserta data yang lain yang terdiri dari yang digunakan sebagai sumber data. Maksudnya data penerima. Ya, misalnya ada 10 orang, berarti itu sumber datanya isinya 10 orang. Kalau file naskah atau file isi surat, itu hanya satu surat atau satu lembar saja yang digunakan. Nah, untuk tata caranya, Anda buka Word-nya, kemudian silahkan membuat file sumber data dan naskah utama. Nanti akan dihubungkan naskah utama dengan sumber data. Terus kalian pilih menu Use Existing List. Ini untuk memilih sumber data yang tadi kalian buat di Excel. Kemudian mengatur tata letak, misalnya nama, nanti sebelahnya adalah field dari nama yang kalian buat di Excel. Nah, ini untuk peletakan field-nya itu insert merge field. Ini untuk mengatur data field ke kata nama. Dan misalnya ada nama (2), nah itu adalah field yang di-insert dari sumber data yang dibuat. Kalau sudah semuanya, nanti diklik preview result, nanti hasilnya bisa terlihat di sana. Kemudian berlanjut ke cara membuat nomor halaman, ini ada di menu Insert tab. Nanti kalian pilih header dan footer, klik page number, kemudian pilih letak nomor halaman. Di sini ada 4 posisi, bisa di atas, bawah, atau di dekat margin, atau di posisi kursor. Ya, setelah itu Anda tutup header footer dengan mengklik 2 kali pada area dokumen. Kemudian ini cara mengatur format paragraf. Ya.
Untuk mengatur formatnya, Anda pilih Home pada ribbon atau menu utama, lalu gunakan grup paragraf yang ada tombol panah ke bawah. Nah, ini adalah kotak dialog berikutnya. Ini tab indent and spacing. Anda pilih alignment, kemudian indent, dan juga mengatur spasi. Single, double, multiple. Ya. Setelah itu Anda klik OK. Nah, kemudian lanjut kita membuat watermark. Ya. Watermark itu adalah cara untuk mengamankan gambar, video, atau teks yang di dalam file dengan format digital. Kalau Anda pernah melihat gambar atau video tuh yang di belakangnya ada background seperti tulisan, ya, atau foto orang yang membuatnya, nah itu disebutnya watermark. Ya. Untuk cara membuatnya adalah pilih menu page layout di menu utama, kemudian pilih watermark dan klik custom watermark. Kemudian Anda pilih jenis watermark yang diinginkan. Sini kamu bisa memilih watermark berbentuk gambar atau teks. Ya, saat memilih watermark teks, ini dapat mengatur teks, warna, ukuran, dan warna watermark. Kemudian atur posisinya bisa diagonal atau horizontal. Kemudian tekan OK atau apply. Terus jika ingin menghapus watermark, bisa kembali ke menu watermark dan pilih remove watermark. Silahkan dicoba materinya. Sebenarnya cukup mudah ya, adik-adik. Kalau ada kesulitan bisa minta bantuan ke ibu-ibu yang ada di sini. Silahkan dibantu ibu-ibu. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang masuk ke materi praktik Excel. Silakan dibuka Office Excel-nya. Sudah semuanya? Oke. Nah, ini untuk Excel, kalian pasti sudah pernah dengar istilah worksheet dan workbook. Ya. Nah, di workbook itu biasanya akan muncul 3 worksheet. Defaultnya ya, atau standarnya itu ada 3 worksheet. Namanya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, untuk bisa nggak untuk mengatur jumlahnya? Nah, kalau untuk jumlahnya, kamu bisa mengatur dengan cara Excel udah dibuka ya. Kemudian arahan pointer kamu pada menu Tools dan pilih Option. Setelah muncul jendela Option, pilih dan klik tab General, kemudian perhatikan pilihan Sheet in a New Workbook. Ya, defaultnya tadi saya bilang ada 3, kemudian ganti yang ketiga dengan angka yang kamu inginkan. Misalnya ada 10 sheet dalam satu workbook. Ya. Terus kamu juga dapat mengganti huruf standar yang digunakan setiap kali bekerja dengan workbook. Ya. Nanti kamu pilih font, terus pilih ukurannya, ukuran size dari huruf. Setelah itu tekan tombol OK. Ya. Itu untuk mengatur worksheet dalam satu workbook. Kemudian untuk mengatur tampilan layar kerja, ini digunakan zoom control. Ya, untuk mengatur seberapa besar tampilan lembar kerja yang kamu inginkan dalam bekerja dan mengolah data, sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Cara yang pertama, kamu dapat menggeser zoom control yang ke arah kiri itu untuk memperkecil, atau ke arah kanan untuk memperbesar tampilan. Ya, tampilannya ada di pojok kanan bawah. Ya, ini ada 100%.
Anda bisa menambahkan jadi 110, semakin ke kanan semakin lebar ukuran. Standarnya adalah 100%. Jadi nggak kecil, nggak besar. Ya. Kemudian cara kedua, dapat membesar dan memperkecil tampilan. Caranya dengan menekan tombol CTRL dan menggerakkan scroll yang ada di mouse. Itu caranya. Jadi biar tampilannya bisa enak dipandang, nggak besar, nggak kecil. Jadi biar mata juga bisa menyesuaikan. Kemudian berlanjut cara membuat nomor halaman. Ya, kalian lembar kerjanya sudah siap. Kemudian klik menu tab, page layout. Lalu pilih tombol yang ada di sebelah kanan bawah pada grup page setup. Setelah muncul menu pop-up page setup, pilih tab header footer. Ya. Jika kalian ingin membuat nomor halaman di bagian atas, pilih header. Kalau mau di bagian bawah, pilih footer. Ya. Kemudian pilih custom footer. Oke, kalau sudah. Ini ada dalam menu pop-up, menu footer ada keletakan nomor halaman. Kalau left section berarti nomor halaman ada di bagian kiri, center ada di bagian tengah, atau kanan di right section. Ya. Kalau kamu membuat nomor halaman di tengah, berarti pilihnya ke center section. Kemudian tombol insert page number diklik. Terus akan muncul area center section, tulisannya tanda dan page. Ya. Setelah itu pilih OK untuk menutup jendela footer. Kemudian klik OK lagi untuk menutup menu page setup. Ya. Kemudian cara membuat tabel. Ini yang sering kita gunakan kalau Anda bekerja di workbook. Ya, bikin tabelnya di mana? Bikin tabelnya adalah di worksheet. Itu ada garis bantu. Ya, garis-garis bantu itu namanya grid line. Agar kamu dapat mudah membuat tabel. Ya. Ini pilih rentang data. Kamu udah ngetik data-datanya yang akan dijadikan tabel, kemudian klik pada tab insert lalu pilih tabel. Ya. Berikutnya akan muncul sebuah option box atau kotak pilihan create table. Anda pastikan sudah diblok datanya. Jika rank data yang kamu buat sebagai tabel memiliki judul kolom, maka centang pada My Table as Header. Ya. Jika tidak dicentang, maka di bagian tabel akan muncul standarnya yaitu kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Ya, jadi nama header tabel ini bisa disesuaikan atau bisa diubah. Jika sudah, klik OK. Kemudian tabel baru akan muncul di lembar dokumen yang ada di laptop kalian. Itu ya, cara membuat tabel. Nah, ini langkah-langkah penting yang harus Anda ingat. Excel itu nggak jauh dari pengolahan data. Jadi cara ngolahnya beda dengan cara awam. Ya, di sini kita hanya memasukkan sel, bukan angka. Ya. Kenapa bukan angka? Karena kalau angka yang di input itu tidak bisa di copy untuk rumus berikutnya. Jadi kalau di Excel kita bermain dengan rumus. Ya. Rumusnya berdasarkan nama-nama sel. Misalnya D4, A2. A2 itu dapat dari mana? Jadi kolom A baris 2. Ya. Pertemuan baris dan kolom disebutnya sel. Ya. Sekali lagi, pertemuan baris dan kolom itu disebutnya sel.
Ya. Sel D4, berarti kolom D baris 4. Ya. Nah, nanti D dan 4 ini akan muncul warna atau disebutnya highlight. Ya. Jadi highlightnya misalnya di angka 25. Nah, berarti ini ada highlightnya D dan 4. Ya. Nah, ini ada banyak rumus atau formula. Ya, yang bisa Anda kuasai dalam mempelajari suatu operasi perhitungan matematika. Pasien di pertama kali dipelajari adalah operasi bilangan sederhana, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan. Caranya adalah seperti ini. Ya, misalnya penjumlahan ini di sel F4. Ini berarti patokannya adalah letak rumus. Ya. Jadi nanti untuk penjumlahannya adalah menggunakan sel-sel angka tersebut. Misalnya angka 25 ini ada di 4. Mau kita jumlahkan dengan angka 5. Angka 5-nya ada di E4. Untuk hasil ada di kolom F4. Ya. Jadi jangan salah peletakan kursor sebagai penampung hasil. Ya. Karena 25 ini ada di D4 dan angka 5 ada di E4, berarti rumusnya adalah sama dengan. Nah, kalau kamu belajar ditulis di buku adalah sama dengannya di belakang. Tapi kalau di Excel sama depannya duluan. Jadi sama dengan D4 ditambah E4. Nanti keluar hasilnya. Satu rumus ini kalau di angkanya masih ada di bawah, itu tinggal di copy paste aja. Jadi satu rumus bisa digunakan untuk bersama-sama. Ya. Ini cara bekerja dengan operasi bilangan. Kita lanjut. Mudah ya. Belajar Excel, adik-adik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini cara menggunakan rumus dan fungsi. Ya. Bedanya apa rumus dan fungsi? Kalau rumus itu adalah misal sel ditambah sel apa lagi. Kalau fungsi berarti kita menambahkan fungsi ke dalam rumus tersebut. Gitu ya. Fungsinya ada apa aja? Banyak fungsinya, ada sum, sum if, average atau AVG, ya banyak. Silakan dilihat. Nah, untuk memasukkan rumusnya seperti yang tadi saya bilang, ini diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Jadi mau ditampilkan di mana nih hasilnya? Berarti angka-angka tersebut, masukkan selnya, kemudian mau ditambah atau mau dikali atau dibagi, itu nanti hasilnya di kolom yang berikutnya atau di bawahnya. Ya. Nah, contoh seperti ini yang tadi kita mau menjumlahkan angka-angka yang ada di sel B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Ya. Kalau rumusnya banyak seperti ini, itu bisa disingkat menggunakan fungsi sum. Sum ini fungsinya untuk penjumlahan. Karena ini misalnya yang dijumlahkan banyak, cukup dipanggil rank. Ya, rank. Rank itu misalnya dari B1 sampai B3. Nih, ini B1, B2, B3 bisa diubah menjadi bentuk dari rank. Rank itu ada tanda bagi. Berarti dibacanya B1 dibagi B3. Bukan ya, bukan begitu ya bacanya. Tanda bagi ini dibacanya B1 sampai dengan B3.
ya, atau B1 sampai dengan B5 atau B10. Kalau sudah nanti itu seperti di blok, kalau sudah nanti tinggal di enter, nanti keluar hasilnya. Ya. Oke. Kita berlanjut dari data-data yang Anda buat tadi, itu mau dibikin grafik. Grafiknya ada banyak ya. Ada bentuknya seperti pie, atau donat, garis, garis ya. Itu banyak, terserah Anda mau bikinnya seperti apa. Nah, ini grafik adalah gabungan dari angka, huruf, lambang, gambar, simbol, atau lukisan yang ditampilkan pada suatu media yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data dari penyedia materi hingga penerima materi dalam proses pemberian informasi. Ya. Jadi kalau nanti Anda presentasi, kalau sudah bekerja atau mungkin jadi ketua panitia, ya, kemudian pemasukannya ada berapa, pengeluarannya itu bisa dibuat dalam bentuk grafik. Misalnya yang datang hanya bikin kepanitiaan, misalnya di hari pertama sampai hari ke-7 gitu ya. Nanti Anda bisa buat grafik tuh. Peserta hari pertama grafiknya sekian, yang datang 10. Di hari kedua yang datang 15, 20. Itu ada grafiknya nanti. Ya. Jadi digambarkannya dalam bentuk grafik. Nah, untuk cara membuatnya seperti ini. Jadi Anda udah ada di aplikasi Excel, kemudian pilih blank workbook, terus Anda input serangkaian data, atau bisa menggunakan angka dari latihan-latihan yang Anda buat. Ya. Nah, data tersebut Anda blok, termasuk kolom dan baris data. Ya, setelah keblok, nanti klik menu toolbar insert, kemudian pilih chart atau grafik yang Anda inginkan. Silakan pilih, kemudian klik model grafik yang diinginkan. Ya, ini sesuai selera. Anda memilih yang mana, kemudian grafik akan muncul secara otomatis. Kemudian klik menu desain untuk memberikan perubahan pada warna grafik atau data-data yang lain. Ya. Kalau kurang jelas, bisa dipandu oleh ibu-ibu yang ada di sini. Kita berlanjut. Ini cara mengurutkan data, angka, tanggal, dan waktu. Ya. Jika kamu ingin mengurutkan angka dari kolom total, dari terbesar ke terkecil, atau sebaliknya, itu sisipkan satu kolom tambahan. Kemudian isi dengan nomor urut supaya data Anda dapat dikembalikan ke urutan awal. Ya. Kemudian pilih sel, ada kolom total, nanti di tab data, pilih perintah sort large to small. Berarti mengurutkan angka terbesar ke angka terkecil atau sebaliknya. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk mengurutkan tanggal dan waktu di Excel, sudah di blok tadi, kemudian pilih ini di bloknya yang ada kolom tanggal ya. Karena kan untuk mengurutkan tanggal. Nanti pada tab data pilih sort all this to news. Ini untuk mengurutkan tanggal terlama sampai ke tanggal yang terbaru. Demikian juga dengan sebaliknya. Gitu ya materi Excelnya. Mudah-mudahan di waktu yang kurang banyak ini bisa mengerti materi yang tadi kami sampaikan. Kemudian kita berlanjut ke materi praktik PowerPoint. Silakan dibuka adik-adik, Microsoft Office PowerPoint. Ya, PowerPoint-nya bebas mau yang versi 2013, 2016, atau versi di bawahnya. Oke, lanjut.
Nah, ini cara membuka dan memilih jenis slide. Ya. Theme atau background, kalau di PowerPoint disebutnya theme. Ini menyediakan pengaturan desain dan definisi style yang memberikan tampilan yang konsisten pada slide yang kamu buat. Ya, kamu bisa menerapkan sebuah theme dalam satu tindakan yang akan mengubah background, warna huruf, dan efek. Nah, kalau untuk layer theme-nya sendiri ada di tab desain. Ya. Ini cara mengganti theme. Pada ribbon, klik tab desain. Pada grup theme, klik tanda panah more yang ada pada galeri themes. Ya, ini contoh-contoh sebagian dari theme atau background bisa Anda pilih. Dan pointer rumusnya juga bisa di preview. Nah, kalau udah pilih salah satu, klik kanan pada sebuah theme, nanti akan tampil pilihan apply to all slide, berarti ini menerapkan theme yang kamu pilih tadi ke dalam semua slide yang Anda punya. Ya. Atau bisa juga dipilih apply to selected, ini untuk penerapan theme ke slide yang kamu pilih. Ya, mungkin di slide-slide itu akan berbeda theme yang pertama dengan theme yang terakhir atau theme yang berikutnya. Oke. Ya. Kita berlanjut. Nah, ini cara memasukkan teks. Untuk defaultnya adalah hanya berupa tampilan klik to add title atau klik to add text. Ya. Itu disebut dengan text placeholder. Jadi begitu Anda klik, nah, itu siap menerima apa yang Anda atau apa yang kamu input. Ya. Nanti tinggal klik, nanti tinggal diketik judul slide atau judul presentasi atau yang lain. Ya. Jadi misalnya dari materi Microsoft Word, mau Anda pindah ke Microsoft PowerPoint. Berarti nanti yang di Word itu di blok, di kopas, kemudian paste di PowerPoint. Gitu ya. Nah, ini cara memasukkan animasi. Jadi agar materi presentasi terlihat lebih menarik, maka diperlukan elemen pendukung seperti gambar, audio, atau video. Nah, ini cara-cara secara singkat membuat animasi slide. Ini kamu pilih sembarang slide, kemudian klik tab animation. Nah, ada ribbon atau menu utama. Cari bentuk animasi yang memiliki ikon bintang, di mana setiap ikon tersebut merupakan efek dari animasi. Ya. Kemudian klik salah satu efek untuk menambahkan ke objek yang dipilih. Ya, silahkan dipilih bebas, mana aja bisa digunakan. Kemudian untuk memasukkan gambar, tempatkan mouse di tempat tujuan di mana Anda mau meletakkan gambar tersebut. Klik menu insert, pilih picture, kemudian akan muncul jendela Explorer. Dari lokasi gambar yang Anda ingin masukkan, ya biasanya di folder picture atau di folder yang Anda punya. Kemudian klik gambarnya, kemudian klik insert. Nah, gambar tersebut akan muncul ke dalam presentasi. Jadi gambar itu kalau terlalu besar ya diperkecil, kalau diperkecil tinggal diperbesar sampai punya posisi gambar yang sesuai selera. Ya. Demikian juga dengan cara memasukkan suara, klik menu insert, kemudian nanti ada muncul pilihan. Ini pilihan pertama audio from file, maksudnya audionya diambil dari laptop atau komputer yang sedang Anda gunakan. Atau clip art audio, ini disediakan oleh PowerPoint, atau bisa juga record audio, jadi merekam langsung.
Jika sudah, kemudian masukkan audio yang Anda pilih. Jadi kalau Anda memasukkannya, pilih dengan audio from file ya, yang tadi. Kalau sudah masuk, akan muncul gambar pengeras suara seperti gambar berikut ini. Ya, itu cara memasukkan audio ke suara. Kemudian membuat hyperlink. Nah, hyperlink ini bisa digunakan untuk mempersingkat waktu. Ya, jadi dari slide pertama mau kamu buat hyperlink ke slide terakhir. Itu tinggal Anda membutuhkan suatu tombol, bila diklik akan langsung ke slide terakhir. Seperti itu bisa. Nah, ini cara sederhana seperti ini. Ya. Jadi hyperlink itu hanya sebuah pengarah. Jadi mau mengarah kemana, mau mengarah ke sini, mau mengarah ke sana. Hyperlink itu bisa berupa tulisan atau bisa berupa gambar. Ya. Jadi ini cara membuat menu hyperlink. Jadi hyperlink adalah sebuah pengarah. Jadi yang akan mengarahkanmu ke situs atau file atau slide tertentu. Ya. Hyperlinknya bisa berupa tulisan atau bisa berupa gambar yang bisa diklik. Nah, ini cara membuat hyperlink ke halaman slide. Caranya adalah pilih bagian konten yang ingin diberi link, atau pilih bagian slide, kemudian pilih tab insert. Kemudian klik tab insert, lalu pilih menu link. Ya, di sini ada klik place in this document. Nah, saat muncul pop-up Windows, pilih place in this document pada bagian link to. Setelah itu pilih bagian slide nomor berapa yang ingin kamu tampilkan. Jika sudah selesai, klik OK. Jadi hyperlinknya itu di slide awal. Ya, yang link to itu slide tujuan. Ya, jika sudah selesai, Anda klik OK. Nah, ini cara mencetak slide. Biasanya slide itu akan dicetak jika presentasi tersebut akan dibagikan ke orang lain atau ke audiens. Ya. Nah, ini PowerPoint sudah menyediakan fitur yang dapat membantu mencetak slide yang sudah dibuat. Ya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, langkah print file PowerPoint. Ya. Pertama, klik menu file, lalu cari pilihan print. Atau untuk singkatnya, tekan Ctrl plus P. Tekan Ctrl sama P secara bersamaan. Kemudian pilih konfigurasi file yang ingin dicetak. Secara default, PowerPoint akan mencetak print all slide. Ya, jadi slide-nya itu akan dicetak semua. Tapi ada juga pilihan lain. Ada print selection, ini mencetak halaman slide yang sudah kamu pilih, atau print current slide, mencetak slide yang sedang kamu buka, atau custom rank, mengatur berapa slide yang ingin kamu cetak. Nah, ini format filenya yang mau dicetak. Ada 3 pilihan utama, ada full page slide, ada note page, dan handout. Yang paling banyak digunakan adalah handout. Ya. Atau juga bisa full page slide. Jadi ini hasil cetaknya sama persis sama slide yang mau buat. Satu slide, satu halaman. Atau ada juga note page. Jadi ada slide,
kemudian di sebelahnya ada note atau catatan. Ya. Atau yang terakhir tadi saya bilang handout. Ini satu halaman ada beberapa slide. Ya. Jadi untuk menghemat kertas, biasanya memilihnya format handout. Jika sudah selesai pengaturannya, kamu tinggal pilih menu pilihan print untuk memulai pencetakan. Oke, demikian workshop implementasi Microsoft Office. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diulang kembali di waktu yang lain. Jadi materi Office-nya tidak lupa begitu saja. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi, selamat siang.